Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Akbar dengan NIM 4223005 dari Prodi Ilmu Hadis angkatan 23. Saya membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas atau merupakan sebuah ujian akhir semester dari mata kuliah praktek dakwah, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Fajri Ahmad. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 3 pesan penting seorang sufi dari Mekah, yang mana ini bisa hendaknya nanti menjadi bahan renungan, bahan introspeksi diri bagi kita bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang masih dititipkan oleh Allah kepada kita sampai dengan hari ini, sehingga kita bisa beraktivitas dan melaksanakan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita berselawat buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 3 pesan penting Imam Hasan Al-Basri. Perlu sedikit kita ketahui bahwasanya Imam Hasan Al-Basri ini merupakan seorang sufi yang berasal dari Mekah. Beliau mempunyai 3 pesan penting yang bisa menjadi bahan introspeksi, menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Yaitu yang pertama, kata beliau, yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita cemaskan hari ini, yaitu apakah ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Maka hadirin, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya di dalamnya itu ada juga 3 hal. Yang pertama, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah, mesti ibadah yang kita lakukan itu dilandasi, didasari dengan ilmu. Apapun jenis ibadah yang kita lakukan, baik itu haji, umroh, berwudu, sholat, semuanya mesti didasari dengan ilmu. Bukankah Rasul pernah menyampaikan, "Shallu ra'aitu kaman usalli"? Yang kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah, mesti kita jalani dengan rasa ikhlas karena Allah. Ikhlas dalam artian kita tak peduli orang nantinya akan memuji kita atau tidak, orang nantinya akan melihat kita atau tidak. Tetapi kita mencoba menguatkan di dalam hati kita bahwasanya kita beribadah itu semata-mata ingin mencari ridha Allah. Dan yang ketiga, agar ibadah kita diterima oleh Allah, mesti kita iringi dengan rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seperti kata pepatah minyak habis sambal ndak lomak. Sudah bersusah payah kita ibadah, banyak amal ibadah yang telah kita tunaikan, yang telah kita laksanakan, tetapi tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan itu tak sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah. Tak ada dasar ilmunya. Dan tidak pula kita ikhlas karena Allah. Ingin kita dipanggil Bu Haji, Pak Haji, ingin kita dipuji oleh orang lain. Dan tak pula diiringi dengan rasa sabar. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, yang perlu kita fikirkan di dalam kehidupan ini, apakah dosa yang kita lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak, itu diampuni oleh Allah atau tidak. Sebagai manusia yang lahir ke atas muka bumi ini, tentunya tak ada dari kita yang namanya tidak mempunyai salah, tidak pernah khilaf. Kullu bani Adam khatta'ah. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Dalam hadis disampaikan, wa khairul khatta'ah
tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah yaitu orang yang bertobat. Di dalam Al-Quran juga disampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah, kata Allah, cari ampunan Allah itu, agar kita nantinya menjadi orang yang bertakwa, orang yang berbahagia, sehingga berhak mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi seluas apapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah, dari rahmat Allah. Merasa, saya rasanya tidak diampuni oleh Allah. Jangan pernah kita berpikir akan seperti itu. Karena ampunan Allah itu maha luas. Yang ketiga yang mesti kita fikirkan menurut Imam Hasan Al-Basri, yaitu kapan dan di mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk hidup, tentunya ada awal dan ada akhir. Tentunya ada kehidupan dan ada juga yang namanya kematian. Tetapi di sini yang perlu kita tekankan, jangan kita takut makan kematian, takut kita wafat. Jangan. Karena setiap dari kita tentunya pasti akan wafat. Tak kenal baik itu muda, baik itu tua, semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, yang perlu kita fikirkan, kapan, di mana kita diwafatkan oleh Allah? Apakah nantinya kita diwafatkan dalam keadaan mengaji, dalam keadaan sholat, dan dalam keadaan kebaikan-kebaikan lainnya? Ataukah nanti kita akan diwafatkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, atau yang kita kenal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ini yang perlu kita fikirkan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka supaya kita bisa wafat dalam keadaan baik, mari mulai hari ini kita bangun sebuah kebiasaan, habits yang baik-baik, sehingga dengan harapannya kita nantinya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik-baik pula. Maka 3 itulah pesan Imam Hasan Al-Basri yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita renungkan, menjadi bahan introspeksi bagi kita bersama. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab dirimu sebelum engkau dihisab di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat baik bagi saya menyampaikan maupun bagi kita bersama, dan bisa membuat kita ke depannya semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.